Bersama saya Chandra Kristina Oktamaria. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Kapuas. Sehari-hari saya bertugas di SMK Negeri 1 Pola Kapuas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meminta pendapat dari rekan kerja saya. Di sini sudah ada Pak Ikanaldo Kristanto. Beliau merupakan ketua program keahlian multimedia di SMK Negeri 1 Pola Kapuas. Saya akan mewawancarai beliau dan juga meminta pendapat beliau tentang bagaimana pendapat beliau pada kasus-kasus yang ada yang akan saya berikan kepada beliau pada saat ini. Baik, di sini kami akan mendiskusikan atau saya akan meminta pendapat dari Pak Ika tentang kasus 2. Nah, kasus 2 ini Pak Ika ya, gini. Pak Ika di sini diandaikan sebagai seorang kepala sekolah. Nah, Pak Ika adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Nah, di SMA tersebut ada seorang guru namanya Pak Dodi. Nah, Pak Dodi ini adalah seorang guru matematika di sekolahnya Bapak. Nah, beliau ini merupakan guru yang kompeten, yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Beliau Pak Dodi ini juga menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Pak Ika selaku kepala sekolah di sana mendapatkan keluhan baik dari murid-murid dan juga orang tua murid bahwa Pak Dodi tadi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap ataupun kinerja anak didiknya. Pak Ika telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor. Kemudian ada kejadian terakhir kali di mana Pak Dodi ini terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana Pak Dodi itu bertindak sebagai bendahara dan akhirnya di tahun ajaran ini dengan sangat terpaksa Pak Ika selaku kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta kepada Pak Ika untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Nah, Pak Ika pun mengiyakan. Kemudian pada suatu hari Pak Ika mendapat email dari bagian SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Pak Ika untuk mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Nah, Pak Ika paham betul bahwa kalau Pak Ika mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju oleh Pak Dodi itu posisi yang baik juga. Nah, Pak Ika juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, sekarang saya minta pendapat Pak Ika nih. Apa yang Pak Ika akan lakukan sebagai kepala sekolahnya Pak Dodi tadi? Ya, apakah Pak Ika akan mengisi
format rekomendasi tadi dengan apa adanya, atau Pak Ika akan membuat rekomendasi tadi menjadi lebih baik, sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi. Itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama. Dan kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Pak Ika sehingga Pak Ika memilih salah satu dari Pak Ika mengisi tadi, apakah yang apa adanya ataukah diperbaiki sedikit dari kenyataan yang ada. Silakan Pak Ika, menurut tanggapan Pak Ika seperti apa? Ya, oke. Terima kasih Bu Chandra untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan ini. Terus terang ini pertanyaan yang cukup sulit dan dilematis sekali ya. Karena terus terang saya sebagai seorang guru biasa berperan sebagai kepala sekolah di sini diminta. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, yang terlepas dari jabatan saya sebagai kepala sekolah, mungkin saya akan memilih membantu Pak Dodi ini. Jadi supaya dia bisa diterima bekerja di tempat yang baru. Ya, jadi nanti saya akan membuat semacam rekomendasi kepada beliau. Jadi supaya dia bisa diterima di sana ya. Dalam artian seperti ini Bu Chandra. Jadi membuat rekomendasi bahwa dia ini kelebihannya apa saja ya. Jadi dirinci sesuai dengan dia melamar di posisi mana ya. Kalau misalnya dia melamar sebagai guru, mungkin akan saya lebih banyak tambahkan kompetensinya dia sebagai guru, jadi supaya bisa diterima dengan baik di sana. Dan kemudian juga terkait dengan masalah-masalah yang dia punya di tempat yang sekarang, yang tempat lama di tempat dia yang mengajar. Nah, itu mungkin nanti akan saya tambahkan semacam pengkalimatan khusus, jadi tidak secara terbuka seperti itu menjelaskan dia pernah ini seperti itu, tidak, tapi semacam merekomendasikan dia untuk pekerjaan tertentu saja. Jadi tidak semua cakupan pekerjaan Pak Dodi ini bisa laksanakan tanpa harus saya menyebutkan bahwa dia ini pernah seperti ini loh sebelumnya di tempat yang lama. Saya kira seperti itu Bu Chandra. Oke, baik Pak Ika. Jadi apa yang menjadi pertimbangan Pak Ika sehingga Pak Ika mau, kalau dari apa yang sudah Pak Ika sampaikan, berarti Pak Ika ini akan membuat tidak membuat rekomendasi itu apa adanya, tapi akan membuat sedikit lebih baik gitu ya, kalau dari yang saya tangkap tadi. Iya, betul. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Pak Ika sehingga Pak Ika ini memberikan rekomendasi itu jadi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya, tidak yang apa adanya saja gitu. Kenapa Pak Ika memilih mengambil rekomendasi yang diberikan itu sedikit lebih baik gitu? Kenapa saya memilih seperti itu ya? Jadi saya buat sedikit lebih menarik seperti itu kurikulum vitae-nya Pak Dodi ini. Karena begini, kita sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menilai istilahnya kepribadian orang itu saja. Kita juga harus menilai secara keseluruhan, secara holistik penuh, bahwa Pak Dodi ini seperti ini loh keadaannya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kita di sini lebih banyak menonjolkan dari segi atau nilai positif beliau. Jadi supaya beliau dalam satu sisi nanti ketika suatu saat mungkin dia membaca rekom dari saya, dia bisa lebih terpacu untuk berbuat lebih baik lagi, sehingga kelebihan dia ini bisa menutupi kekurangannya. Mungkin lebih ke kemanusiaannya gitu ya Pak ya? Iya, betul bisa juga. Dari segi kemanusiaan juga. Mengingat Pak Dodi tadi kan ada istri juga yang harus dia tanggung, ada anak juga yang harus dia biayai kehidupannya, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Bapak Ibu, demikianlah tadi pendapat dari Pak Ika, saya ini, beliau menyampaikan pertimbangannya memberikan rekomendasi tadi menjadi sedikit lebih baik dari kenyataan yang ada, karena beliau mempertimbangkan dari segi kemanusiaan, karena Pak Dodi juga memerlukan pekerjaan tersebut untuk membiayai istri dan ketiga orang anaknya. Baiklah, sampai di sini wawancara saya bersama Pak Ika. Pak Ika, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama saya dalam diskusi tentang kasusnya Pak Dodi ini. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia.